langkahku, amin, haleluya. Ku tak berani jalan sendiri, amin, haleluya. Sertamu Tuhan, itulah menjadi doaku, amin, haleluya. Ajarku merendahkan diri, ajar kami merendahkan hati kami Tuhan, sertamu menurut firman-Mu setiap hari, amin, haleluya. Jadikan pelita di dalam gelap pakai hidupku nih Tuhan, mencari jiwa domba yang sesat, amin, haleluya. Itulah kerinduan jiwaku, amin, haleluya. Oh Tuhan Yesus, pimpinlah langkah hidupku Bapa, amin, haleluya. Ku tak berani jalan sendiri, amin, haleluya. Sertamu itulah doaku, amin, haleluya. Mengajarku merendahkan diri, amin, haleluya. Menurut firman-Mu setiap hari, amin, haleluya. Terima kasih Bapa. Jadikan pelita di dalam gelap, haleluya. Mencari domba yang sesat, pakai hidupku menjadi terang Tuhan. Itulah kerinduan jiwaku, amin, haleluya. Oh Tuhan, pimpinlah langkahku, haleluya. Ku tak berani jalan sendiri, amin, haleluya. Sertamu itulah doaku, amin, haleluya. Ajarku merendahkan diri, amin, haleluya. Menurut firman-Mu setiap hari, amin, haleluya. Jadikan pelita di dalam gelap, mencari domba yang sesat, haleluya. Itulah kerinduan jiwaku, amin, haleluya. Dalam Mazmur 25 ayat 4 dan 5 demikian firman Tuhan. Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku, bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu, dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku, amin. Terima kasih Yesus, haleluya. Menurut firman-Mu setiap hari, tiap hari pimpin langkah hidupku Bapa. Jadikan pelita di dalam gelap, amin, haleluya.
mencari domba yang sesat. Haleluya, itulah kerinduan jiwaku. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran, dan keagungan. Ya, segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan itu berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Amin, haleluya. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan atas segala-galanya. Sekarang ya Tuhan Yesus Bapa kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Pimpinlah langkahku, amin, haleluya. Ku tak berani jalan sendiri, amin, haleluya. Serta-Mu itulah doaku, amin, haleluya. Ajarku merendahkan diri, amin, haleluya. Menurut firman-Mu setiap hari, amin, haleluya. Jadikan pelita di dalam gelap, amin, haleluya. Mencari domba yang sesat, amin, haleluya. Itulah kerinduan jiwaku. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, ampuni segala dosa-dosaku, segala khilafku Bapa. Kami akui kami banyak salah. Engkau Maha sempurna, Maha agung. Untuk itu kami minta pimpinan Roh Kudus akan tuntun langkahku tiap hari, setiap saat, supaya aku berjalan di dalam kebenaran firman-Mu, bahwa aku melangkah di dalam rencana-Mu yang sempurna. Bapa, sucikan pikiran kami, sucikan mulut kami sebentar kami membaca firman-Mu. Sucikan hati kami Bapa, tubuh jiwa roh kami. Firman-Mu ku taruh di dalam hatiku Bapa, supaya aku tidak berdosa kepadamu Yesus. Aku berjalan di dalam kebenaran firman-Mu. Itulah kerinduan jiwaku. Amin, haleluya. Itulah kerinduan jiwaku. Terima kasih Bapa. Kami percaya malam ini Kau berkati Bapak Ibu Saudara kami semua di dalam grup ini Tuhan. YouTube ini Kau berkati. Bahkan semua anak-anakmu yang mendengar, disebarluaskan pujian dan firman Tuhan. Supaya kami sadar kami butuh pimpinan Roh Kudus. Supaya Roh Kudus kan tuntun hidup kami. Roh Kudus kan bawa kami di dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih, ampuni segala dosa kami semua. Kami akui banyak salah kami Tuhan, banyak kekurangan, banyak kekhilafan. Tapi Yesus, Engkau akan menyucikan kami. Berfirman ya Bapa,
Kami siap dengar firman-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami hamba anak-Mu sudah berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan, haleluya. Shalom dan selamat malam kepada Bapak Ibu Saudara semua yang saya cintai di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada Selasa malam tanggal 5 Juli tahun 2022, kita bersyukur kepada Tuhan Yesus. Kalau sampai detik ini Bapak Ibu Saudara semua bersama saya masih dipelihara Tuhan. Di tengah-tengah saat ini COVID Omicron yang tipe B4 B5 sedang mendaki lagi Bapak Ibu ya. Sedang naik. Itu kita senantiasa butuh Tuhan Yesus. Minta pimpinan Tuhan. Dunia ini sudah selalu saya katakan bukan tempat kita. Dunia dan firman Tuhan akan lenyap. Kedatangan Tuhan sudah pasti semakin mendekati saudara ya. Ini bukti saja nih, sekarang bulan Juli ya. Sudah makin menjauh dari bulan Januari ya. Berarti makin mendekati bulan Desember, makin mendekati kita merasakan ibadah Natal. Berarti usia kita makin tua. Berarti dunia juga makin tua. Sudah berapa ribu tahun, jutaan tahun mungkin ya. Kalau di dalam Alkitab ya, waktu Adam diciptakan tuh kalau menurut hitungan Alkitab itu kurang lebih 6.000 tahun. Boy. Tapi tidak disebut di dalam Alkitab tahun berapa nih bumi diciptakan sama Tuhan. Ya, yang jelas bumi sudah usianya ribuan tahun, bahkan mungkin jutaan tahun atau triliunan tahun, saya nggak tahu itu. Karena kita masuk dalam rahasia Allah. Ya, karena di dalam Ulangan 29 ayat 29 banyak hal yang masuk di dalam hal yang rahasia sembunyi, saudara. Ya, coba saya mau baca ya. Ada ayat firman Tuhan. Saya bersyukur, saya Pastor Yakob Rahmat akan selalu membawa kepada Bapak Ibu untuk lebih dekat dengan Tuhan bersama saya. Lebih cinta Tuhan, masuk di dalam rencana yang sempurna dari Tuhan Yesus. Sehingga kita nanti layak masuk di dalam kerajaan kekal surga buat selama-lamanya. Hidup kita mau taat, selalu saya tekankan, mari kita cinta Tuhan Yesus. Kita mau setia dan taat, ikuti firman Tuhan. Itu saja, jangan ikuti daging, jangan ikuti dunia, jangan ikuti kaman-kaman yang lain. Ikutin kita, yaitu Tuhan Yesus saja. Dia juru selamat kita. Ulangan 29 ayat 29 demikian firman Tuhan. Hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita. Tetapi hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak kita sampai selama-lamanya. Supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat. Jadi maunya Tuhan. Jangan kita sok tahu, mau tahunya rahasianya Tuhan. Tapi belajar kita mau taat. Itu aja. Ya, kita mau cinta Yesus. Kita mau setia. Dan kita melakukannya dengan setia. Apa maunya Tuhan. Jangan belajar ngatur Tuhan. Karena Tuhan tidak bisa diatur dengan karepnya kita, saudara. Tapi belajar kita mau diatur oleh Tuhan. Hidup menurut firman Tuhan. Amin, puji Tuhan. Sesuai dengan pujian tadi. Tuhan pimpinan langkahku. Termasuk dalam ayat firman Tuhan. Bagus nih pegangan buat kita bersama. Di Mazmur 25 ayat 4 dan 5. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan. Jangan kita hanya beritahu tentang dunia. Informasi-informasi dunia. Itu semuanya akan lenyap, saudara. Ya. Tapi informasi surgawi akan membawa kepada kekekalan. Informasi kebenaran firman Tuhan itu akan membawa kita kepada hidup yang kekal. Kalau kita hidup menurut firman Tuhan, itu akan mendorong kita, membawa kita hidup seperti Yesus. Karena Yesus kekal. Dia menciptakan surga. Dia menciptakan segala-galanya. Dalam Matius 28 ayat 18 dikatakan, segala kuasa di surga di bumi ada di dalam tangan Tuhan. Haleluya. Maka kita bersyukur kepada Tuhan Yesus. Saya sangat bersyukur. Kalau sampai detik ini saya dengan setia melayani pekerjaan Tuhan. Termasuk Bapak Ibu. Dengan setia. Biarpun hanya sederhana. Saya melalui YouTube ini. Saya beritakan firman Tuhan. Tapi saya ada ketaatan saudara. Lebih bagus saya memberitakan firman. Daripada saya buang waktu untuk dunia. Karena buang waktu buat dunia. Buat dunia. Dunia akan lenyap. Tapi kalau saya pergunakan waktu buat Yesus. Semakin saya cinta Tuhan. Semakin saya hubungan akrab dengan Tuhan. Semakin saya mau hangat dengan Tuhan. Semakin mau dalam dengan Tuhan. Karena firman Tuhan katakan di ayat yang kelima. Bawalah aku berjalan di dalam kebenaran-Mu. Dan ajar aku. Sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Amin. Bukan dunia juru selamat kita. Bukan orang tua kita. Papi, mami almarhum sudah meninggal. Bukan juru selamat saya. Anak saya bukan juru selamat. Adik saya sudah meninggal semuanya. Sahabat-sahabat saya banyak hamba Tuhan sudah meninggal. Karena dia bukan juru selamat. Tapi Yesus Kristus mati. Hari ketiga dia bangkit. Membuktikan bahwa Yesus hidup. Dan naik ke surga. Dan berjanji akan datang kembali. Untuk siapa? Untuk menjemput kita semua.
yang taat kepada firman Tuhan. Ini penting saudara, supaya kita sadar Bapak Ibu bersama saya, mari kita mau selalu cinta Yesus, kita mau setia kepada Yesus, dan kita taat. Seberapa mana kita taat, seberapa persen, saya mau tanya Bapak, berapa persen ketaatan kita kepada Tuhan? Macam-macam pasti, porsi ada 1%, 2%, 5%, 10%. Mari kita mau taat kepada firman Tuhan secara totalitas. Oleh itu bentuk ya Tuhan, rajin baca Alkitab, rajin berdoa, itu harus, diri kita harus dipaksa saudara. Kalau saudara seperti saya paksa diri saya untuk disiplin diri. Kalau saya tidak paksa diri saya ngikutin daging, tidak mau baca firman Allah, gak mau berdoa. Saya tidak mau berkatakan firman, maunya mau senang-senang ikutin daging, tidur, santai, enjoy, ikutin dunia seperti itu. Tapi enjoy bagi dunia, itu daging, nanti akan lenyap saudara. Ya, karena itu berseberangan dengan maunya Tuhan. Ingat saudara, kita bukan dunia ini yang menciptakan kita. Tuhan yang ciptakan kita ada di dunia ini. Supaya dengan hidup ini kita dunia menjadi terang. Seperti lagu pujian ini. Jadikan kita pelita di dalam gelap. Maka ikutlah itu firman Tuhan. Supaya Bapak Ibu baca firman Tuhan. Hidup kebenaran dalam firman Tuhan kita menjadi berkat. Bukan menjadi batu sandungan. Menjadi berkat. Mari kita baca. Sebelum kita tidur selalu malam hari baca perjanjian baru. Besok pagi selalu perjanjian lama. Malam perjanjian baru. Ya saudara, saya mau baca sekarang. Sudah masuk dari Injil Matius pasal 1 loh Bapak, urutan. Jadi Bapak Ibu yang tahu ini sejarahnya 1 Januari 2021. Itu berurutan dari Injil Matius pasal 1 ayat 1. Ya, itu perjanjian baru. Kalau perjanjian lama dari Kejadian pasal 1 dari ayat 1 terus banyak anak-anak Tuhan yang dengan setia ikuti firman. Oleh marti Bapak Ibu, ikuti firman Tuhan. Karena berarti kalau saudara tamat sampai Wahyu, saudara dan saya ada saksi bahwa kita ini sudah tamat baca firman Tuhan. Atau itu Bapak harus rajin baca Alkitab ya sampai tamat. Terus kita berulang-ulang baca firman Tuhan. Supaya hidup kita mendapatkan hidup kekal di surga. Mari saya mau baca 1 Petrus pasal 2 ayat 16 dan 17. Demikian firman Tuhan. Hiduplah sebagai orang merdeka, dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang, kasihlah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah Raja. Amin, puji Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua Bapak Ibu yang sudah baca firman Tuhan 1 Petrus 2 ayat 16-17. Diberkati Tuhan, kita rajin baca Alkitab. Kita mau cinta Yesus, kita mau setia kepada Tuhan Yesus. Dan kita mau taat lakukan firman Tuhan. Ada 6 poin yang ada di dalam Alkitab ini. 2 ayat tapi menyangkut 6 poin. Ada aspek vertikal, ada aspek horizontal. Mari kita bahas, lihat ini sini. Yang pertama, hiduplah sebagai orang merdeka. Dan bukan seperti mereka menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan mereka. Tapi hiduplah sebagai hamba Allah yang kedua. Jadi yang pertama, mari kita lihat saudara. Kedua hal ini, itu hubungan kaitannya dengan vertikal. Hubungan vertikal, yaitu gini. Yang pertama, hiduplah sebagai orang merdeka. Bukan seperti mereka menyalahkan kemerdekaan itu. Hidup di dalam Yesus, kemerdekaan secara vertikal. Yaitu benci terhadap dosa. Merdeka terhadap dosa. Ya, hidup di dalam kebenaran Tuhan. Karena bicara kemerdekaan itu di dalam Yohanes pasal 8 ayat 36. Karena anak itu memberikan. Coba saya mau baca ya. Yohanes 8 ayat 36. Demikian firman Tuhan. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Jadi kemerdekaan yang sejati, kemerdekaan yang sempurna, kemerdekaan hanya di dalam anak itu Yesus adalah firman Tuhan. Ini hubungan vertikal. Jadi kita disebut merdeka, yaitu kalau hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Kalau di dunia ini kita masih terjerat di dalam dosa, terikat sama mungkin terikat merokok, ayo Bapak Ibu koreksi diri, terikat merokok, mungkin terikat masih dengan pornografi, mungkin judi, mabok, itu bicara dunia terikat, belum merdeka itu. Tapi orang merdeka ikuti firman Tuhan, orang itu tidak mau merokok, mohon maaf saudara, tidak mau nonton bioskop lagi saudara. Ya mohon maaf ini ya sebagai hamba Tuhan ini. Ya sebab kalau banyak nonton bioskop berarti keduniawian saudara. Dunia nanti saudara nanti selalu kecanduan bioskop terus nanti tidak pernah baca Alkitab saudara. Ya coba ya kalau sekali-sekali oke lah ya. Tapi kalau sampai nanti saudara kecanduan ya seperti orang kecanduan merokok bisa narkoba segala macam. Itu ikutin dunia. Oleh itu mari kita mau ikuti firman Tuhan. Kata firman Tuhan.
Yang dijadikan merdeka, kalau kamu pun benar merdeka, apabila anak itu menjadi hidup kita di dalam kebenaran firman. Kalau kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, kita merdeka terhadap dosa. Ya, seperti dalam 2 Korintus pasal 3:17. Saya mau baca lagi. Karena Roh Kudus akan menuntun hidup kita, baru kita ini benar-benar merdeka, saudara. Roh Kudus, 2 Korintus pasal 3:17. Ini firman Tuhan, supaya hidup kita taat kepada firman Tuhan. 2 Korintus pasal 3:17 dikatakan, sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan, ada roh Allah. Jadi kemerdekaan yang membawa kita Roh Kudus dan firman Allah. Waktu mari kita mau taat kepada firman Allah, Roh Kudus. Itu yang pertama, saudara. Ada 6. Terus yang kedua, mari kita bahas supaya kita bisa paham di dalam Alkitab, supaya hidup kita di dalam kebenaran firman Tuhan. Jangan ikutin daging. Kalau ikutin daging, saudara, tidak membawa kepada kemerdekaan. Terus berikutnya, menjadi hamba Allah. Ini menjadi hamba Allah. Hamba Allah. Hamba jongosnya Tuhan. Jadi sentralnya Tuhan Yesus. Jadi hidup merdeka. Hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Dipimpin Roh Kudus. Dan kedua menjadi hamba Allah. Hamba Kristus. Berarti turut apa maunya Tuhan. Terus yang ketiga. Hormatilah semua orang. Nah, kalau ikuti firman Tuhan baru bicara horizontal. Horizontal. Hormati kita semua orang. Kepada orang lebih tua. Ya, kepada muda. Hormat. Saling menghormati. Ini firman Tuhan loh. Saling menghormati itu firman Tuhan itu, ya. Kasihlah saudara semua, ini bersifat horizontal, tadi vertikal, horizontal. Takutlah akan Allah, ya. Ini bicara, jadi ada tiga saudara. 3 vertikal, 3 horizontal. Hormati akan Allah itu vertikal, ya. Hormati Allah vertikal, dan hormati raja pemimpin horizontal. Mari kita hidup, kita konsepnya salib. Ada vertikal, horizontal. Ada 6 poin. Ada 3 poin vertikal, 3 poin horizontal. Saya ulangi. Vertikal yang pertama, hiduplah sebagai orang merdeka. Merdeka terhadap dosa, karena kita bukan hamba dosa, tapi hamba kebenaran. Berarti sudah dimerdekakan. Yang kedua, kita menjadi hamba Kristus, hamba Tuhan. Ikuti firman Tuhan. Dan ketiga, takut akan Allah. Jadi ikuti firman Tuhan. Takut akan Allah. Takut akan Allah. Terus horizontalnya, yaitu kita hormati semua orang. Kedua, kasihlah saudara. Dan hormati raja. Hormati raja artinya kepemimpinan, ya. Hormati kepemimpinan, mungkin walau bapak ibu karyawan kerja, hormati pemimpin. Kita sebagai raja bangsa Indonesia, hormati pemerintah. Kita taat, sehingga demikian hidup kita taat kepada firman Tuhan. Dan Tuhan akan pakai hidup ini menjadi alat kebenaran Tuhan. Tuhan semua memberkati. Oh Tuhan, pimpinlah langkahku, amin, haleluya. Berani jalan sendiri, amin, haleluya. Sertamu itulah doaku, amin, haleluya. Ajarku merendahkan diri, amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Menurut firman-Mu setiap hari, amin, haleluya. Jadikan pelita di dalam gelap, amin. Terima kasih Bapa. Mencari domba yang sesat, haleluya. Itulah kerinduan jiwaku, haleluya. Menurut firman-Mu setiap hari, ini firman Tuhan katakan, pujian kita mau taat kepada firman Tuhan. Jadikan pelita di dalam gelap, hidup kita menjadi berkat, bukan menjadi batu sandungan. Mencari domba yang sesat, haleluya. Itulah kerinduan jiwaku, amin, haleluya. Itulah kerinduan jiwaku, amin, haleluya. Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan mengharapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Selamat malam. Mari kita ikuti firman Tuhan, hidup sebagai hamba Allah, hidup sebagai orang merdeka, dan takut akan Allah, dan berbuat kasih kebersama, hormati pemimpin. Tuhan bersama kita, Immanuel. Puji Tuhan, haleluya, amin.